Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Aku sehat, puji Tuhan, terima kasih. Gimana di Jakarta? Maksudnya di Indonesia, kondisinya gimana sekarang? Kalau di Jepang tuh semakin hari semakin parah. Kayaknya gelombang 2. Mungkin di Indonesia juga masih gelombang 1 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalian semoga stay safe and healthy ya. Sebenarnya sih rencana aku kemarin Agustus ini aku mau balik ke Jakarta di Indonesia. Tapi ya gimana ya. Kayaknya masih susah, agak susah kembali ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya bisa kembali ke Indonesia secepat mungkin ya. Amin. Nah hari ini aku bikin video di rumah lagi gitu. Jadi aku minta maaf sebelumnya kalau kalian nggak senang lihat kalau aku syuting di dalam rumah atau malah senang tuh aku syuting di luar kayak seperti kemarin. Aku minta maaf sebelumnya. Tapi hari ini aku bikin kontennya karena aku dapat ide dari penonton aku, namanya Rico Ferdinando. Terima kasih banyak dikasih idenya. Aku dikasih materi video dari dia. Itu aku belum cek ini. Jadi aku kurang tahu judulnya apa juga nih. Tapi katanya dia ya, ini bisa jadikan pembahasan di channel aku gitu. Jadi aku hari ini mau bikin video reaksi, video reaksi buat kalian gitu. Ya, semoga seneng ya. Oke, jadi judulnya materi video hari ini itu namanya Perlombaan Bahasa Nippon di Jakarta. Ini pokoknya bukan bahasa Jepang ya. Bahasa Nippon. Kalau Nippon itu nama umum. Maksudnya gimana ya jelaskannya ya. Kalau sebenarnya sih negara Jepang itu namanya Nihon sama Nippon. Kalau Nippon itu lebih kayak nama umum digunakan pada negara Jepang gitu. Tapi sekarang zaman sekarang tuh udah gimana ya, kalau misalnya generasi aku, teman-teman aku juga ini udah nggak ada perasaan gitu harus pakai yang mana gitu, udah nggak peduli gitu. Jadi dua-duanya boleh sih pokoknya gitu. Sekarang zaman dulu itu memang pokoknya pakai Nippon gitu, bahasa Nippon. Nah terus itu ada tulisannya bahasa Indonesia Perlombaan Bahasa Nippon Jawa. Emang Jawa itu pakai D ya kalau dulu? Karena sekarang itu kayaknya enggak ya. Terus Nippon Kyogikai. Kalau Kyogikai itu artinya perlombaan atau kompetisi ya. Ya. Dai 3回国民学校児童日本語競技会. Ini ternyata kanjinya agak beda sama zaman sekarang tuh. Mungkin kalau dulu ya itu kanji itu memang itu ya huruf Jepang itu. Pokoknya bedanya sekarang tuh. Jakarta Chuo Kokaido. Jadi ada tempat khususnya buat perlombaan ya. Botak semua nih. Ini emang orang nih bukan ini orang Indonesia, orang Jepang ya. Botak semua kayak Mas Jerome nih. Okuni no tameni buat negara gitu ya. Ini pasti orang Indonesia ini. Ini beda nggak sih wajahnya orang Indonesia yang ini sama zaman sekarang tuh beda nggak? Aku kurang tahu ya. Jadi mungkin aku ya minta dikasih tahu ya di komen nih. Pokoknya aku kurang tahu ini lagu apa gitu. Mungkin itu zaman dulu ya. Hebat. Undoujouへ運動しに行っていますとolahraga sehat gitu ya. Ini orang Indonesia ya, tapi memang pintar banget bahasa Jepang ya. Aku nggak dengar sih, tapi pokoknya dia itu setiap hari bantuin sama guru gitu katanya. Daitowa Senso. Oh, ya pasti emang kayak ini kayak zaman gitu ya, negara Jepang jajah Indonesia gitu ya.
Jadi kata dia, mungkin dia itu sudah ada naskahnya. Aku kurang tahu sih ini siapa yang bikin naskah, orang Jepang atau orang Indonesia. Tapi pokoknya anak ini juga ini udah kayak belajar gimana ya buat menang perangnya sama negara yang lain bersama negara Jepang. Mungkin dia itu sudah kayak ikut negara Jepang ya. Jadi untuk menang perangnya harus lakukan bla 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 gitu. Hebat ya, berarti ini meski kerjaannya emang kecil banget ya, ini bisa jadi bantuannya untuk menang perannya gitu. Jadi, waduh ini, segena. Dan memang dia emang pintar banget ya bahasa Jepangnya. Oshaimashita. Keras ya. Itu. Ini beda banget ya perlombaan yang zaman sekarang tuh. Segena, Majika yo. Kata dia ya, ini untuk menang sama negara Amerika, sama Inggris gitu, sama mungkin Oranda ya, Oranda. Iya Oranda, jadi Peranda juga. Ini untuk menang negara-negara yang gitu. Ini harus lakukan semua gitu katanya. Segena honto pendidikannya. Donna koto demo kurushiku arimasen gitu. Jadi masih bisa tahan gitu. Walaupun ini kerjanya berat, maksudnya kan besar, jadi agak gimana ya, agak susah dan iya, pokoknya berat sih ini buat kayak untuk badannya juga. Soalnya kan itu kan zaman dulu itu suka kasih kerjaannya seperti itu kan. Ini kan memang negara Jepang sama negara yang lain juga gitu. Tapi dia itu masih bisa tahan gitu, masih bisa sabar gitu. Jawa ini kata dia ini Jawa no kodomo ya, berarti anak-anak di Jawa gitu ya. Berarti ya, emang zaman dulu itu mereka anggap negara Indonesia itu namanya Jawa ya. Pokoknya ya tahu sih, ini kan memang Pulau Jawa itu paling besar atau paling kayak gimana ya? Mungkin penduduknya paling banyak atau gimana? Mungkin gitu ya. Tapi kata dia ya ini kan Jawa no kodomo, berarti anak-anak di Jawa. Ini bukan di Jakarta, bukan di Indonesia gitu. Pokoknya dia itu sampaikan ini ada anak-anak di mana? Di Jawa gitu. Naniをしてる? Dengar ya? No, 表しているのは pokoknya yang lagi bantuin sama negara Jepang itu bukan hanya anak di Jawa gitu ya. Mungkin masih ada banyak selain anak-anak di Jawa gitu mungkin. Naruhodo nih, berarti ini di mana apa? Anak-anak di Jepang juga ini harus kayak usahakan sesuatu dan harus lakukan semuanya bisa jadi untuk menang untuk perangnya sama negara yang lain kayak Amerika, Inggris, Belanda gitu katanya. Segena.
nggak dengar, tapi dia itu ceritakan ini tentang kehidupan anak-anak di Jepang itu bukan zaman sekarang sih, tapi di dalam videonya ini katanya zaman sekarang saat ini anak-anak di Jepang itu lakukan bla 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 gitu. Jadi mungkin dia itu bandingkan sama anak di Indonesia sama anak di Jepang. Jadi anak di Indonesia itu harus belajar dari anak di Jepang gitu. Mungkin dia itu yang dia mau sampaikan pada penonton gitu. Maaf, ini tangan kiri. Naruhodo ne. Berarti kata dia ini bukan hanya Jawa dan ya Jepang aja gitu, tapi selain Jepang sama Indonesia ada negara Inggris, Amerika, Belanda gitu. Semua anak-anak di negara seperti itu lagi kerja sehat, kerja semangat gitu. Jadi mungkin tidak boleh kalah gitu ya mungkin ya. Bentar. すげえな、ほんと。Katanya Asiaの子供に負けるなと言っているかもしれません。Berarti mungkin anak-anak di negara Eropa itu kayak bilang atau pikir ini jangan kalah sama anak di Asia gitu. すげえな、belajar. Mari. Sekian gitu ya. Ini udah selesai kayaknya. Udah selesai. Gitu. Iya. Gimana ya pendapatnya kalian? Kalau menurut aku ya, emang aku kaget banget. Karena alasan pertama itu perlombaannya beda banget ini sama zaman sekarang tuh. Kalau zaman sekarang ya perlombaan bahasa Jepang itu emang kayak temanya macam-macam gitu. Jadi mungkin temanya bisa jadi kayak kehidupan di SMA atau SMP, atau kayak kebudayaan di Jepang. Maksudnya mungkin perbedaannya budaya Jepang sama Indonesia itu seperti apa, dan kayak bisa jadi ceritakan pengalamannya sendiri gitu kan. Tapi zaman ini ya memang kayak temanya perlombaan itu lebih kayak bagaimana caranya untuk menang perangnya sama negara yang lain, dan kayak lebih kayak semangating sama orang-orang, atau kayak gimana ya, jangan kalah, kerja bersama negara Jepang gitu. Wah, suge na, aku kaget ini, beda banget nih. Dan yang kedua itu memang tema dan isinya agak mungkin ini kayak sensitif, dan mungkin gimana ya, mungkin ada banyak yang diskusi tentang temanya ini. Tapi memang anak di dalam video ini pintar banget bahasa Jepangnya kalau menurut aku ya, karena dia itu sudah bisa kayak pengucapan TSU. Soalnya kebanyakan ya, kalau menurut aku bukan kebanyakan sih, tapi masih ada banyak ya orang Indonesia, maksudnya murid-murid Indonesia yang tidak bisa TSU. Itu jadinya su. Sebenarnya sih itu jadinya su, tachi tsu gitu. Jadi misalnya kan kapan, itu artikan terjemahan ke bahasa Jepang itu itsu gitu. Terus kalau kursi itu jadinya isu. Ini memang beda ya kalau buat orang Jepang, ini isu sama itsu gitu. Tapi kalau orang Indonesia ngomong tuh jadinya sama, kayak isu sama isu gitu. Tapi kalau dia itu kayaknya sudah bisa TSU-nya. Jadi mungkin gurunya orang Indonesia, orang Jepang atau orang Indonesia, kurang tahu juga ya. Tapi memang pokoknya mungkin pelajarannya keras ya, kayaknya ya, zaman dulu tuh. Nah, terus yang terakhir ya, aku mau tanya sama kalian ini. Untuk jaga motivasinya, itu
yang lebih baik itu yang mana? Misalnya kan seperti yang tadi, ini kayak semangatin sama negara, gimana ya? Kayak ini kan motivasinya kayak ini lebih kayak dipaksa ya. Ini kayak disuruh bikin naskah dan kayak ada membuka perlombaannya untuk orang-orang kayak untuk semangatin orang-orangnya biar bisa menang perangnya gitu kan. Tapi kan zaman sekarang itu tidak ada yang seperti itu kan. Maksudnya alasan yang kalian belajar bahasa Jepang itu bukan untuk menang perangnya sama negara yang lain gitu kan. Jadi memang ini motivasinya beda sekarang ini. Tapi kalau zaman sekarang itu murid-murid, maksudnya kan orang Indonesia itu bisa belajar bahasa Jepang secara mandiri gitu pokoknya. Jadi pesan dari aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk orang Indonesia, teman-teman aku orang Indonesia yang lagi belajar bahasa Jepang. Terima kasih banyak. Jadi terus kalau misalnya ada pertanyaan tentang bahasa Jepang, kalian bisa tanya orang Jepang yang ada sekitar kalian gitu, atau aku juga mungkin bisa jawab. Nah, gitu. Pokoknya gitu. Nah, kalau begitu hari ini sampai sini aja. Terima kasih atas nontonnya ya. Terus kalau kalian punya ide atau ada request permintaan yang aku bahas tentang kayak negara Jepang atau perbedaannya Jepang sama Indonesia itu, silakan nge-share idenya di bawah nang ngisor nih, atau langsung DM nang aku yo, gak apa-apa. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi. Dah.